Selatan. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seandainya kita mendapat kiriman sihir dari orang lain, apakah yang harus kita lakukan untuk menangkal sihir tersebut? Apabila kita bertauhid hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, apakah mungkin kita terbebas dari sihir? Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlindung kepada Allah ya dari sihir dan juga tukang sihir yang mereka menghembuskan pada buhul-buhul. Apabila seseorang mendapatkan kiriman sihir, maka dan jelas bahwasanya adalah sihir, maka kita menggunakan cara yang syar'i untuk membebaskan diri kita dari sihir tadi. Ya, dan cara yang syar'i adalah dengan meruqyah dengan Al-Quran atau dengan doa-doa Nabi SAW yang telah datang dari beliau, atau dengan bahasa kita, dengan doa yang kita mampu, yang penting tidak ada di dalamnya kesyirikan. Karena Nabi SAW mengatakan, La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah selama tidak ada di dalamnya kesyirikan. Maka kita meruqyah dengan Al-Quran, kita bacakan surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, surat Al-Baqarah misalnya. Maka biiznillah azza wa jal, ini adalah syifa, ini adalah obat bagi orang yang terkena sihir. Kemudian di sini pertanyaannya adalah, apakah yang harus kita lakukan untuk menangkal sihir tersebut? Sudah kita sebutkan ya. Dan ditambah lagi, kalau kita memang bisa menemukan ya ikatan sihir ya, yang biasanya karena di sana ada, biasanya untuk sihir ini ada ikatan-ikatan. Kalau kita memang bisa menemukan itu dan membakarnya, maka ini ya bisa menjadi obat yang cepat biidznillah azza wajal untuk tersingkap sihir tersebut. Apabila kita bertauhid hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, apakah mungkin kita terbebas dari sihir? Belum tentu. Ya. Tapi kita yang jelas berusaha ya untuk membentengi diri kita dengan perkara-perkara yang bisa ya untuk menghindarkan diri kita dari sihir. Dan saya sebutkan di sini beberapa cara untuk bisa menghindarkan diri kita dari sihir. Yang pertama adalah menjaga ketaatan kita kepada Allah SWT, terutama masalah kewajiban ya harus kita tunaikan dengan baik, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ya. Jangan sampai kita ingin terbebas dari sihir tapi kita masih terus meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, karena ini yang mengundang sihir, yang mengundang syaitan ya, yang menjadikan dia mudah untuk memudarati seseorang ya dengan izin Allah. Itu adalah karena kita jauh dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, hendaklah kita bertobat ya, bertobat kepada Allah SWT dari dosa dan juga seluruh kemaksiatan. Kemudian ya kita menghadap kepada Allah SWT dengan memperbanyak perkara yang disunahkan, bertawakal kepada Allah SWT di dalam seluruh perkara, beristi'anah kepada Allah ya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga dirimu. Jagalah Allah maksudnya adalah jagalah syariat Allah, maka Allah SWT akan menjaga dirimu. Termasuk diantaranya adalah dari sihir dan yang lain. Kemudian yang kedua, bisa dengan membaca zikir pagi dan juga sore yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengajarkan membaca ayat kursi ya, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di pagi dan juga sore hari, membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini juga dibaca ya. Maka ini adalah beberapa cara untuk bisa menghindarkan seseorang dari
sihir, ditambah lagi seseorang menjaga zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi ketika mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika akan makan, setelah makan, keluar rumah, masuk rumah. Maka ini biidznillah akan menjaga seseorang dari sihir dan yang semisalnya. Ya, adapun apakah orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, kemudian terbebas dari sihir? Ya, belum tentu yang demikian. Terkadang sihir menimpa orang yang bertauhid juga. Apa yang tadi kita sebutkan tadi adalah usaha kita. Ya, usaha kita supaya terbebas dari sihir. Ini adalah sebab yang kita lakukan. Dan hasilnya kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi sihir, terjadi. Mungkin seseorang lupa. Biasanya dia menjaga ya zikir, kemudian suatu saat dia lupa untuk membaca zikir tadi. Akhirnya dia terkena sihir. Mungkin saja. Ya, terkena sihir, dan Nabi SAW dahulu pernah terkena sihir. Ya, Nabi SAW yang kita tahu bahwasanya beliau adalah muwahhid, bahkan beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ternyata dulu pernah ada seorang Yahudi yang mensihir beliau. Ya, jadi terkadang seorang yang beriman pun terkena sihir, dan tentunya di dalam musibah tadi ada hikmah yang mendalam. Ya, di antaranya mungkin Allah SWT ingin ya mengampuni dosa orang yang terkena sihir tadi dengan kesabaran dia ketika terkena musibah, atau Allah SWT ingin mengangkat derajatnya sehingga semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.